Hai teman-teman, welcome to Hydro Farm TV. Nama saya Wirawan. Hari ini saya mau jelasin sedikit mengenai raw food therapy. Raw food therapy itu adalah gabungan dari sayur-sayur yang warna-warni, buah-buah yang warna-warni, digabung, dimasukin ke blender, ditambahin air, menjadi jus pagi yang kita minum. Digabung dengan 4 organik suplemen. Madu, cuka apel, garlic power, dan VCO, virgin coconut oil, minyak kelapa. 4 macam itu digabung sama jus yang kita minum, dalam satu hari kita kombinasi minum itu akan bisa menghasilkan fitonutrisi. Fitonutrisi itu yang masuk ke dalam mulut kita, perut kita, yang akan menumbuhkan sel-sel baru yang di dalam perut kita itu. Seperti kalau kita kencing manis, nah itu sel sehat, agak somplak atau ada sel yang mati, sel yang rusak. Dengan minum fitonutrisi itu masuk ke dalam kita punya pankreas, nah kencing manis itu dibaikin dia punya pankreasnya, ditumbuhkan sel-sel baru, itu menjadi menghasilkan insulin yang normal lagi. Karena selama ini kalau kita kencing manis, kita makan obat dokter, hanya ditekan, tidak dibaikin selnya kita, tidak dibaikin pankreasnya kita, cuma ditekan. Makin lama kurang suruh tidak boleh makan manis, dan pankreasnya nggak dibetulin, nah kita punya lever kurang makan manis, malah jadi sakit lagi. Nah yang paling benar adalah kita mesti baikin pankreasnya. Nah baikinnya gimana? Dengan makan raw food therapy punya jus sama 4 suplemen tadi, dikombinasi, masuk ke perut, ada satu reaksi, yaitu mikroba-mikrobanya atau enzimnya atau probiotiknya masuk ke dalam perut kita, menumbuhkan sel-sel baru di kita punya pankreas, ginjal, hati, paru, dan lain-lainnya menjadi 5 organ inti kita digantikan spare part baru. Memang proses itu nggak instan seperti minum obat baik. No, itu makan waktu 3-6 bulan. Maksimum bisa sampai 9 bulan. Baru benar-benar sempurna. Baru sel-sel barunya tumbuh lagi. Ibaratnya, casing di muka kita, mungkin kita umur udah 60, but di dalamnya, dengan diganti spare part baru, kita menjadi 30 lagi. Atau 40 lagi umurnya. Nah, kalau udah fungsinya ini balance di dalam perut kita, 5 organ inti kita semua kerjanya sudah tidak sakit, sudah tidak ada somplak, udah balance, sudah bagus lagi, ya otomatis kesehatan kita juga normal lagi dong. Kasusnya ini hari, kita kenapa sih bisa sakit? Kita bisa sakit karena di dalam kita punya dalam ini 5-6 organ intinya tidak bekerja sempurna, tidak balance, tidak rata. Karena kita sering makannya pilih-pilih. Kita doyan ini, kita makan terus makanan ini. Kita nggak doyan, kita nggak mau makan. Jadi kita makan yang nggak rata, ya inilah menjadi ini terlalu berat kerjanya, ini tidak berat. Nah akhirnya di dalam ini kacau, menjadilah keluarlah yang namanya asam lambung lah, kolesterol lah, darah tinggi lah, asam urat lah, trigisida lah, semua pada keluar semua. Padahal inti-intinya balik-balik, penyakit itu sumbernya dari mana? Nih, perut kita tidak balance dari mulut. Intinya mulut kita jahat. Kita makan yang aneh-aneh, kita makan yang nggak pernah kita jaga untuk kesehatan di dalam ini. Nah akhirnya ini menjadi rusak. Sekarang ini hari kita balikin. Dengan makan sayur, buah yang natural, tambah 4 organik intinya itu, organik suplemen itu, menjadi dilaburkan jadi satu yang kita makan sehari-hari, masuk ke proses ke dalam kita punya tubuh dalam ini, dia benahin satu persatu spare part atau organ inti tubuh kita. Sama persis kayak kita waktu zaman Adam dan Hawa. Di zaman itu apa sih yang terjadi? Yaitu makan sayur yang mentah, makan buah yang mentah, minum air yang bersih,
At the same time kalau sakit ya makan madu lah. Ibaratnya untuk benahin kesehatan atau vitaminnya badan mereka. Ini hari mendapatkan itu yang sempurna, yang bersih-bersih, yang mentah-mentah, yang tidak ada pestisidanya, belum kena kontaminasi, sulit banget. Makanya ini hari kita balik ke zaman dahala dulu, yaitu kita cari ya 4 organik suplemen yang mentah-mentah ini, ditambah tanam sayur sendiri, yang bersih, yang sehat, at the same time buah, yang tanam buah sendiri, yang bersih, yang sehat, kita gabung jadi satu, tambahin pakai air, kita minum, nutrisinya namanya fitonutrisi, hanya ada di sayur dan buah, kita tambahin mikroorganisme yang bagus-bagus itu masuk ke dalam, jadilah sempurnakan badan tubuh kita. Nah, cara makannya gimana? Gampang. Pagi bangun tidur, harus minum air 2 gelas, anget. Kalau nggak kuat 2 gelas, minum dulu 1 gelas air anget. Habis itu, kita usahakan minum VCO dulu, Virgin Coconut Oil. Virgin Coconut Oil itu fungsinya adalah menghindari kita jadi pikun. Kedua, mengurangi kita sakit kanker. 3, menambahkan HDL, kolesterol. Jadi kolesterol bagus di dalam tubuh kita itu. Dengan habis minum Virgin Coconut Oil, tunggu 15 menit, kita minum lagi yang namanya Garlic Power. Kenapa mesti minum Garlic Power? Garlic Power ini campuran dari 5 super juice. 5 super juice itu gabungan dari cuka apel, madu, jahe, bawang, dan lemon. Ini fungsinya adalah menembuskan kolesterol kita atau saluran darah kita kan banyak kerak-keraknya. Nah, kerak itu ditembuskan supaya kita tidak mampet. Nah, ini fungsinya Garlic Power. At the same time, kalau kita punya saluran darah itu ditembuskan semua kerak-keraknya, saluran darah kita jadi lancar. Nah, dengan lancarnya saluran darah itu, ya kita jadi lebih ringan. Nggak sakit kiri, nggak sakit kanan, nggak kram kiri, nggak kram kanan. Itu salah satu Garlic Power punya fungsi di pagi hari. Nah, sesudah habis minum Garlic Power 2 sendok makan, sama-sama kayak VCO tadi, kita apa lagi? Kita tunggu setengah jam, 15 menit sampai setengah jam, baru kita makan pagi. Habis makan pagi, kita bebas. Mau makan pagi apa aja bebas. Kalau saya anjurkan makan pagi, makan telur. Yang 3/4 mateng. Kalau bisa organic egg, omega 3 egg. Nah, telur yang setengah mateng itu atau 3/4 mateng itu kita makan ceplokin aja pas kita gigit, ces gitu, masih ada airnya. Nah, itu di dalam telur ada sel yang akan bantu kita menumbuhkan kita punya sel-sel baru di dalam perut kita. Nah, habis makan telur, satu orang boleh makan berapa, Pak? Maksimum setiap hari menurut statistik dan research, orang boleh makan 3 telur rebus yang 3/4 matang sehari. Cuman di sini saya akan rekomen 1 aja sehari. Cukup. Karena telur itu bukan menambah kolesterol, but telur itu malah membalance. Kalau kita kolesterol terlalu tinggi malah dia ratain. Terlalu rendah malah dia naikin. Telur itu sangat bagus banget nutrisinya dan sel-selnya dan minyak-minyak yang di dalam telur itu minyak baik prinsipnya. Sebelum makan malam, kita harus tambahin lagi kombinasi cuka apel sama madu. 2 sendok masing-masing dicampur dalam 1 gelas yang airnya 1/4 air, suhu ruangan. 2 sendok cuka apel, 2 sendok madu mentah atau rohani. Nah, dengan dicampur ini, kita aduk, kita minum setengah jam sebelum makan malam. Sesudah habis itu, selesai kita makan malam, dan kita sebelum mau tidur, saya anjurkan lagi, minum 1 gelas air hangat sebelum kita tidur. Nah, waktu kita tidur, nanti di dalam jam 2, jam 3 pagi biasanya mau pipis. Waktu kita habis pipis, biasanya kita langsung tidur. Di sini enggak. Saya minta mohon setengah gelas
air hangat kita minum lagi, baru kita tidur di malam hari waktu kebangunan mau pipis. Bangun pagi, minum 1 gelas, 2 gelas air putih hangat sebelum kita gosok gigi. Kita harus telan balik apa yang di mulut kita itu enzim-enzim bagus yang ludah sisahan dari malam sampai pagi itu masih banyak enzim atau bakteri bagus telan balik ke dalam perut kita supaya membantu pencernaan dan mengisap vitamin-vitamin atau nutrisi yang kita makan itu bisa lebih 100%, bisa lebih efektif. Nah, satu cycle itu dari pagi sampai sore itu yang tadi saya laksanakan selama 10 tahun ini. Saya bukan berarti Anda mesti ikutin saya. Ini saya cuma sharing. Nah, kalau Anda ikutin saya, ternyata ada sesuatu yang nggak benar, silakan konsultasi dengan dokter Anda. Kalau ini saya cuma hanya kasih sampel, saya selama ini udah laksanakan itu 10 tahun, 8-10 tahun, so far so good. Nah, karena begitu saya minat untuk sharing kepada teman-teman yang mungkin bisa pelajarin cara hidup saya ini menjadi part of your life, part of your system. Mudah-mudahan Anda juga sehat, saya juga sehat, negara kita jadi maju. Terima kasih, ini kali saya cuma hanya singkat aja begini. Saya mau ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang begitu antusias bahwa wow, cara yang tradisional ini padahal itu bisa menggantikan obat-obat yang selama ini kita konsumsi. Nah, cara natural ini kalau kita bisa perbaikin semua kesehatan satu keluarga kita, keluarga sehat, kita happy, kita senang, dan hidupnya juga apa aja kita juga boleh makan. Nggak usah takut. Kalau kita sistemnya udah bagus, apa aja makan. Kuncinya cuma satu. Kekenyangannya kita kontrol hanya 80% kenyang. Jangan sampai 120 atau 100%. Good in, good out. Sampai jumpa. Thanks for watching.